Fenilina Anggraini, NPM 1811106036, kelas Biologi F. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition dengan bantuan mind mapping terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA SMP. 1. Pendahuluan. Yang A. Penegasan judul. Adapun skripsi ini berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition dengan bantuan mind mapping terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA SMP. Adapun penjelasan dari setiap variabel yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition adalah untuk mengakomodasikan level kemampuan peserta didik yang beragam baik melalui pengelompokan heterogen maupun pengelompokan homogen. Yang kedua ada mind mapping. Mind mapping adalah cara mencatat kreatif dan efektif dengan menggunakan garis lengkung, simbol, kata, dan gambar. Yang ketiga ada berpikir kritis adalah salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa. Yang keempat ada minat belajar. Minat belajar merupakan rasa ketertarikan, perhatian, keinginan yang lebih yang dimiliki seorang terhadap suatu hal tanpa adanya sebuah dorongan. Dan minat belajar akan menetap dan berkembang pada dirinya sendiri. B. Latar belakang masalah. Pendidikan adalah gerbang utama untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis. Salah satu metode pembelajaran cooperative learning adalah sebuah model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Model ini telah dirancang untuk menaikkan level kemampuan siswa yang berbeda, dan model pembelajaran ini lebih mengutamakan pembelajaran secara kelompok. Dan peserta didik memiliki tanggung jawab yang sama terhadap tugas yang telah diberikan oleh seorang guru. Identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama, peserta didik umumnya cenderung tidak berpikir kritis dalam mata pelajaran IPA. Yang kedua, peserta didik pada umumnya memiliki minat belajar yang kurang saat belajar. Yang ketiga, peserta didik menganggap mata pelajaran IPA itu masih sangat sulit. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka pembatasan pada penelitian ini adalah berikut. Model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition terhadap bantuan mind mapping. Yang kedua, berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA SMP. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dengan bantuan mind mapping. Yang kedua, bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA SMP. Yang E, tujuan penelitian. Setelah mengetahui rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dengan bantuan mind mapping. Yang kedua, mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA SMP. F. Ada manfaat penelitian. Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan minat belajar pada mata pelajaran IPA. Bagi guru, dapat menjadi sebuah acuan untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition pada mata pelajaran IPA.
dan bagi sekolah dapat diajukan sebagai referensi untuk menerapkan model pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Yang G, ada kajian penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian-penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penelitian oleh Musyarofa yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS. Kelas 5 SDN 1 Wonokerto, Tulang Bawang Barat. Hasil dari penelitiannya ini disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition bisa meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, penelitian oleh Fajri Ramadhani yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran sejarah kelas 11 di SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Yang ketiga, penelitian oleh Meti Maspupa, Ara Hidayat, dan Rosiana Latifah yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition dengan mind mapping terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11 IPA SMA 1 Bojong Soang. 4. Penelitian oleh Ufi Sugiyati yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition disertai permasalahan aplikatif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika di SMA 2 Tanggul. Yang H, ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrated Reading and Composition dengan bantuan mind mapping terhadap berpikir kritis siswa dan minat belajar siswa pada kelas 7 mata pelajaran IPA SMP mengikuti pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa program sarjana dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020. 2. Landasan teori dan pengajuan hipotesis. A. Teori yang digunakan. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Cooperative Integrated Reading and Composition adalah untuk mengakomodasikan level kemampuan peserta didik yang beragam, baik melalui pengelompokan heterogen maupun pengelompokan homogen. CIRC adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kelompok. Menurut Tony Buzan, mind mapping adalah sebuah cara mencatat yang kreatif, efektif, secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Berpikir kritis adalah salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual siswa. Minat belajar juga didefinisikan sebagai keinginan dan keterlibatan yang disengaja dalam aktivitas kognitif yang memainkan bagian penting dalam proses pembelajaran, menentukan bagian apa yang kita pilih untuk belajar, dan seberapa baik kita mempelajari informasi yang telah diberikan. Fungsi dari minat belajar lebih besar sebagai motivating force, yaitu sebagai kekuatan yang mendorong peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang berminat kepada pembelajaran akan tampak mendorong terus untuk tekun belajar, berbeda dengan peserta didik yang sikapnya hanya menerima pelajaran. Yang B, ada pengajuan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai rumusan masalah dalam penelitian. HOA adalah tidak ada pengaruh antara model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap berpikir kritis. H1A adalah pengaruh antara model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition terhadap berpikir kritis. HOB adalah tidak ada pengaruh antara berpikir kritis terhadap minat belajar. H1B ada berpengaruh antara berpikir kritis terhadap minat belajar siswa. C. Ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun berdasarkan teori yang telah dideskripsikan.
variabel bebas. Dalam penelitian ini, yaitu model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dengan bantuan mapping. Sedangkan variabel terikatnya yaitu terhadap berpikir kritis dan minat belajar. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMPN 2 Tanjung Bintang pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. B. Populasi, sampel, dan teknik. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, dan nilai tes. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruh peserta didik kelas 7. Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Dan teknik ini pada penelitian ini dilakukan dengan probability sampling. Variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition dengan bantuan mapping. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran IPA. Yang E, ada teknik pengumpulan data. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kuantitatif, antara lain yang pertama ada tes, yang kedua angket, yang ketiga dokumentasi. Yang F, ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah sebuah alat untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal esai dan rubrik penilaian sebagai pedoman perskoran. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan indikator berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah. Yang kedua, membuat kisi-kisi instrumen penelitian. Dan yang ketiga, ada membuat soal berdasarkan instrumen penelitian. Yang keempat, instrumen yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing. Yang kelima, melakukan validasi soal. G. Uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana sebuah alat pengukur yang akan diukur. Reliabilitas data. Reliabilitas data dalam sebuah penelitian adalah sebuah indeks sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya ketepatannya dalam menilai apa yang akan dinilai. Yang H, ada uji prasyarat analisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas. Teknik uji ini dikerjakan untuk melihat dan meneliti normal atau tidaknya distribusi dari sebuah sampel penelitian yang akan digunakan. Yang itu ada uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya tidaknya pengaruh antara penggunaan model pembelajaran kooperatif integrated reading composition dengan bantuan mind mapping terhadap berpikir kritis dan minat belajar siswa kelas 7 SMP. Dengan hipotesis penelitiannya yaitu sebagai berikut. HOA adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif integrated reading composition terhadap berpikir kritis. H1A, adanya pengaruh antara model pembelajaran kooperatif integrated reading and composition terhadap berpikir kritis dan HOB, tidak adanya pengaruh antara berpikir kritis terhadap minat belajar. Sedangkan H1B adanya pengaruh antara berpikir kritis terhadap minat belajar. Sekian video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.